Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota Putra Aditya, ada Virgo Wildan, Ilham Zulfikar Fauzi, dan saya sendiri Vibrasen Krisnanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama, yakni Durability of Engineering Structure. Bab 1 Pendahuluan. Istilah daya tahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi keamanan kemudahan servis dan penampilan persyaratan selama masa pakai yang diperlukan. Oleh karena itu, komponen atau perakitan yang tahan lama harus tetap aman, memenuhi fungsi yang dimaksudkan, dan mempertahankan selama periode waktu yang diperlukan. Baja. Baja adalah bahan penting dalam teknik struktural dan juga digunakan secara ekstensif dalam aplikasi non-struktural seperti atap baja bergelombang, radding, dan bingkai jendela baja. Bab ini akan membahas mekanisme korosi, bentuk korosi, korosi dalam praktek, dan perlindungan logam. Mekanisme korosi. Korosi dapat didefinisikan sebagai degradasi atau penghancuran logam yang dihasilkan dari interaksi kimia mereka dengan lingkungan. Ada dua jenis korosi. Yang pertama, reaksi langsung dari senyawa korosif dengan logam. Contohnya adalah logam yang bereaksi langsung dengan oksigen. Kemudian, korosi yang terjadi melalui air yang ada di dalam permukaan. Contohnya ion logam air laut dalam air dan konduksi harus melalui air disebabkan oleh ion yang dilarutkan dalam air. Dalam struktur teknik sipil, korosi ini di lingkungan basah banyak lebih umum daripada korosi tempat kering. Nah, berikut ini adalah mekanisme korosinya. Bentuk korosi. Yang pertama ada korosi seragam. Logam dipengaruhi secara homogen di permukaan dan situs reaksi anodik dan katodik tersebar merata di permukaan logam. Nah, contohnya laju korosi yang dapat diatur seperti itu adalah pada penerapan dinding tiang kencang baja yang tidak dilindungi, di mana proses korosi dimasukkan ke dalam desain masa pakai bagian dari baja. Kemudian ada korosi lokal. Hal ini disebabkan non-homogenitas logam atau lingkungan. Ketidakhomogenan ini dapat terjadi pada tingkat skala mikro, namun juga dapat terjadi pada tingkat skala mikro, misalnya ketika logam bersentuhan dengan logam lain atau ketika bagian dari logam diangin-anginkan dan sebagiannya tidak. Kemudian ini adalah contoh-contoh korosi dari korosi galvanik, korosi intergranular, korosi lubang, korosi celah, dan lain-lainnya. Korosi dalam praktek yang pertama ada baja struktural. Baja adalah besi yang dikandung dengan kandungan karbon kurang dari 2% dan silikon yang lebih rendah. Besi cetak memiliki kadar karbon yang lebih tinggi. Korosi atmosferik. Baja struktural mengalami korosi ketika terpapar udara pada daerah hidrogen terbentuk reduksi ion H+ memegang peranan penting pada korosi atmosferik karena atmosfer bersifat sedikit asam dan tersedia cukup lapisan air pada permukaan logam. Kemudian ada korosi baja struktural dalam air. Tingkat korosi baja dalam air netral atau air minum air laut sebagian besar dari permukaan ditentukan oleh tingkat reaksi katerodik. Tingkat reaksi ini tergantung pada waktu yang diberikan untuk oksigen berbasis air untuk mencapai permukaan logam. Kemudian ada proses korosi bawah tanah. Tingkat korosi yang sebenarnya sangat tergantung pada kandungan air dan pada garam yang dilarutkan dalam air. Kemudian ada korosi besi cor, ada berbagai jenis cor, putih, abu-abu, mudah dimengerti, dan nodular. Semuanya mengandung kurang 3% karbon dan silikon. Kemudian ada baja tahan karat. Stainless steel adalah paduan berbasis besi yang mengandung setidaknya 10,5% kromium. Kemudian ada baja lapuk, baja weathering atau korosi. Tetapi lapisan karat menjadi penghalang membatasi masuknya lebih lanjut kelembapan dan oksigen. Kemudian aluminium. Aluminium murni memiliki ketahanan korosi yang sangat baik karena lapisan pasif pelindung dan secara umum paduan aluminium jauh lebih sedikit tahan korosi.
Cara untuk melindungi logam dari terjadinya korosi. Pertama, pelapisan dengan bahan logam. Pada pelapisan dengan bahan logam, dapat digunakan bahan-bahan logam yang lebih inert maupun yang kurang inert sebagai bahan pelapis. Pemakaian logam yang lebih inert pelapis memiliki keuntungan bahwa logam yang dilapisi akan terlindungi dari ekspos terhadap korosif. Contohnya, pelapisan tipe ini adalah pelapisan dengan logam-logam muda seperti emas, perak, platina, dan titanium. Kemudian ada pelapisan non-logam. Pertama, bahan organik dilakukan dengan menggunakan bahan cat atau polimer dan silisnya. Kemudian ada bahan anorganik dilakukan dengan mengkorosikan logam dalam lingkungan asam-asam pengkorosi sehingga diperoleh lapisan corrosion produk yang protektif di permukaan logam. Next. Ketiga bisa dilanjutkan teman saya yaitu Fauzi. Beton. Beton terdiri dari campuran agregat semen dan air yang dicampur bersama-sama dalam keadaan plastis sehingga mudah untuk dibentuk. Karena sifat ini yang mampu menyebabkan beton mudah untuk dibentuk sesuai keinginan. Beberapa kali setelah pencampuran, pada adukan akan terjadi reaksi kimia yang pada umumnya bersifat hidrasi dan menghasilkan suatu pengerasan dan pertambahan kekuatan, menurut Mulyono. Next. Beton mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan dibandingkan dengan bahan bangunan yang lain, misalnya ekonomis. Harganya dapat menjadi murah apabila bahan-bahan dasar lokal banyak tersedia. Beton segar dapat dengan mudah diangkut maupun dicetak, kuat tekannya cukup tinggi, dan lain-lain. Selain memiliki beberapa kelebihan, beton juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu beton mempunyai kekuatan tarik yang rendah, sehingga mudah retak. Beton sulit untuk dapat kedap air secara sempurna, sehingga selalu dapat dimasuki air, dan air yang membawa kandungan garam dapat merusak beton. Beton bersifat getas, tidak daktil, sehingga harus dihitung dan didetail secara seksama setelah dikompositkan dengan baja tulangan menjadi bersifat daktil, terutama pada struktur tahan gempa, lalu memerlukan biaya untuk bekisting dan perancah. Prinsip perlindungan dan perbaikan struktur beton. Beton yang telah dibuat dan menjadi suatu kesatuan struktur harus dirawat, setidaknya sesuai dengan umur rencana. Agar beton awet, maka harus dirawat dan diberikan perlindungan dengan prinsip-prinsip. Yang pertama, protection against ingress, perlindungan terhadap benda luar yang masuk. Contohnya seperti mengatasi retakan atau melapisi permukaan. Yang kedua, moisture control, kontrol kelembapan, dengan cara seperti memasukkan zat hidrofobik, melapisi permukaan, atau perawatan elektrokimia. Yang ketiga, concrete restoration, mengembalikan beton asli dari elemen struktural ke bentuk dan fungsi awalnya yang ditentukan. Contohnya dengan cara mengganti bagian-bagian struktur yang rusak, mengaplikasikan mortar dan pencetakan ulang. Yang keempat, structural strengthening, meningkatkan atau memulihkan kapasitas beban struktural suatu elemen dari struktur beton dengan cara menambah atau mengganti tulangan, mengisi retakan, rongga, interstice. Yang kelima, physical resistance, meningkatkan resistensi terhadap serangan fisik atau mekanik dengan cara memberikan overlays atau pelapis atau impregnasi. Yang keenam, resistance to chemicals, meningkatkan ketahanan permukaan beton terhadap kerusakan serangan kimia dengan cara memberikan pelapis atau impregnasi. Preserving or restoring passivity, menciptakan kondisi kimia di mana permukaan tulangan dipertahankan atau kembali ke kondisi pasif dengan cara meningkatkan penutup tulangan dengan mortar, beton semen tambahan, dan lain-lain. Yang ke-8, increasing resistivity, meningkatkan resistivitas listrik beton dengan cara membatasi kadar air dengan perawatan permukaan, pelapis atau pelindung. Yang ke-9, cathodic control, menciptakan kondisi di mana area tulangan yang berpotensi katodik agar tidak dapat terjadi reaksi anodik. Yang ke-10, cathodic protection, memberikan perlindungan katodik dengan cara menerapkan listrik potensial. Yang ke-11, control of anodic areas, menciptakan kondisi di mana daerah yang berpotensi anodik dari tulangan tidak terkena korosi. Repair mortar, perbaikan mortar. Mortar adalah campuran material yang terdiri dari agregat halus, bahan perekat, dan air dengan komposisi